Akhirnya liburan yang ditunggu-tunggu. Kali ini kamu akan melihat sesuatu yang baru, yaitu samudera di salah satu bulan Uranus. Oke, bercanda. Destinasi ini memang bukan tempat liburan, tapi ya pasti ada beberapa samudera yang mengesankan di luar sana. Hei, jangan bilang kalau kamu berpikir lautan hanya bisa ditemukan di bumi. Tapi sebelum menyelami lautan di bulan-bulan Uranus, mari kita bahas dulu tentang Uranus itu sendiri, planet ketujuh dari matahari dan yang terkeren di tata surya. Planet ini memiliki 27 bulan dan 4 diantaranya mungkin secara teknis punya lautan. Jumlah itu lebih banyak dari teman yang dimiliki kebanyakan orang. Semua bulan ini seperti miniaturnya Uranus, miring pada sudut yang sama dengan planet induknya, tepatnya 98 derajat. Dan Uranus sangat unik karena mengorbit matahari dengan posisi miring. Itu berarti khatulistiwanya hampir berada pada sudut yang tepat dengan orbitnya. Berani juga dia. Tapi kenapa ya Uranus bisa seperti itu? Menurut sebagian astronom, hal ini terjadi karena planet ini terlempar ke samping akibat tabrakan dengan planet lain. Tabrakan itu mungkin yang menyebabkan terbentuknya bulan-bulan Uranus. Fakta menarik, bulan-bulan tersebut memiliki nama-nama yang cukup unik. Alih-alih tokoh-tokoh mitos, sebagian besarnya dinamai berdasarkan nama tokoh-tokoh Shakespeare. Ya, siapa yang butuh Zeus kalau ada Juliet dan Desdemona? Menemukan bulan-bulan ini tidaklah mudah. Bulan-bulan ini sangat gelap dan terletak miliaran kilometer jauhnya dari matahari. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jarumnya pun lebih kecil dari jari kelingkingmu. Ke-27 satelit ini dibagi menjadi 3 kelompok, 13 satelit dalam, 5 satelit utama, dan 9 satelit tak beraturan. Yang tidak beraturan adalah pemberontak dengan orbit retrograde, sementara yang lainnya prograde dan mengikuti Uranus. Bulan-bulan besarnya yakni Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon, dan semuanya berada di bidang ekuator Uranus dan berbentuk bulat. Semuanya punya kawah, ngarai, dan tebing. Wow! Bulan-bulan ini juga terbentuk dari tumbukan raksasa yang memiringkan Uranus pada porosnya. Itu sebabnya semua bulan itu juga miring. Dan karena kemiringannya itu, bulan-bulan tersebut memiliki siklus musim yang aneh seperti halnya Uranus. Tapi kita belum menemukan semua bulan Uranus. Bulan-bulan kecil yang tidak beraturannya tersembunyi dan sulit dideteksi. Jadi siapa tahu, mungkin masih banyak lagi yang ada di sana. Tapi mari kita bahas hal yang lebih keren lagi, yaitu terbuat dari apa bulan-bulan ini. Kami tidak sepenuhnya yakin, tapi kami pikir bulan-bulan itu terbuat dari batu dan es. Miranda adalah yang paling dingin, sedangkan bulan-bulan bagian dalam mungkin hanya berdebu. Dan yang di luar orbit Oberon, kemungkinan besar itu adalah asteroid yang tertangkap yang bisa jadi berbatu atau es atau entah apa lagi. Tapi inilah yang membedakan bulan-bulan Uranus dengan bulan-bulan lainnya. Semuanya miring seperti Uranus. Sungguh luar biasa. Menjelajahi bulan-bulan ini bisa mengajari kita banyak hal tentang bagaimana dunia samudera terbentuk dan tetap aktif. Titania adalah bulan terbesar di Uranus, tapi ukurannya masih kurang dari setengah ukuran bulan bumi dengan diameter sekitar 1.600 km. Titania juga merupakan bulan terberat ke-8 di tata surya. Namanya diambil dari nama Ratu Peri dalam cerita A Midsummer Night's Dream. Titania berwarna abu-abu dan memiliki beberapa bercak mengkilap yang menurut para ilmuwan adalah embun beku. Titania terbuat dari campuran es dan batuan, sama seperti bulan-bulan lain yang dekat dengan Uranus. Oberon adalah bulan terbesar Uranus berikutnya, dinamai sesuai dengan nama Raja Peri dalam drama Shakespeare. Ukurannya hampir sama dengan Titania dan juga memiliki komposisi setengah es dan setengah batu. Tapi permukaan Oberon jauh lebih berkawah daripada bulan-bulan Uranus lainnya. Umbriel dan Ariel adalah bulan terbesar ketiga dan keempat di Uranus dengan diameter masing-masing 1168 km dan 1156 km. Umbriel dinamai berdasarkan nama roh jahat dalam sebuah puisi kuno dan merupakan bulan paling gelap di antara bulan-bulan besar Uranus. Umbriel hanya memantulkan 16% cahaya yang mengenainya. Para ilmuwan tidak tahu kenapa bulan ini sangat gelap, tapi mereka menduga cincin terang di sekeliling kawahnya mungkin disebabkan oleh endapan es. Ariel adalah yang paling terang di antara bulan-bulan besar Uranus dan memantulkan lebih dari sepertiga cahaya yang mengenainya. Namanya diambil dari nama tokoh dalam puisi pop dan drama Shakespeare. Ariel terlihat seperti bulan termuda karena hanya memiliki beberapa kawah kecil dari tabrakan baru-baru ini.
Miranda adalah yang terkecil dari semua bulan besar dengan diameter sekitar 470 km. NASA mengatakan bahwa Miranda terlihat seperti terdiri dari bagian-bagian tubuh yang berbeda, seperti monster Frankenstein. Miranda memiliki 3 fitur besar khas yang disebut korona. Korona ini berkawah ringan dengan punggung bukit dan lembah dan terpisah dari bagian Miranda yang lebih tua dan berkawah berat dengan batas-batas yang tajam. Miranda juga memiliki ngarai raksasa yang kedalamannya 12 kali lebih dalam dari Grand Canyon. Para ilmuwan tidak tahu kenapa Miranda memiliki fitur-fitur yang berbeda, tapi salah satu teorinya adalah karena Miranda hancur akibat tabrakan besar dan kemudian disatukan kembali dalam keadaan miring. Semua bulan besar Uranus ini terjebak menghadap Uranus sepanjang waktu, sama seperti bulan bumi. Uranus memiliki beberapa fitur yang sangat menarik, tapi sistem cincinnya yang paling menarik. Dan tahu nggak, bulan-bulan si raksasa es ini ternyata punya andil dalam membentuk cincin-cincin itu. Uranus memiliki 13 bulan dalam dan 13 cincin redup, dan semuanya terhubung seperti satu keluarga kosmik yang besar. Cordelia dan Ophelia ibarat penjaga cincin terluar, Epsilon. Kedua bulan gembala ini menjaga semua partikel tetap di tempatnya, dengan Cordelia yang paling dekat dengan permukaan Uranus. Tapi inilah masalahnya. Setidaknya ada 8 satelit kecil lainnya yang berkeliaran di area tersebut, sehingga membuat keadaan menjadi sangat ramai. NASA masih terus mencari cara agar semua satelit itu tidak saling bertabrakan. Bulan-bulan bagian dalam terdiri dari setengah es dan setengah batu, tapi kita tidak tahu banyak tentang bulan-bulan bagian luar. NASA menduga bahwa bulan-bulan itu mungkin hanya asteroid yang terperangkap dalam tarikan gravitasi Uranus. Apapun itu, Uranus dan pasukan bulannya memang luar biasa. Rupanya, bulan-bulan Uranus mungkin memiliki lautan asin yang tersembunyi di bawah permukaan bekunya. Dan yang terjauh dari Uranus, Titania dan Oberon bisa jadi memiliki lautan sedalam 48 km. Itu lebih dalam dari Palung Mariana. Tapi, Ariel dan Umbriel pun bisa jadi punya lautan sedalam 30 km. NASA menggunakan pemodelan komputer yang canggih dan melihat kembali data dari wahana Voyager 2 yang diluncurkan pada tahun 1977 untuk mengetahui susunan dan struktur bulan-bulan ini. Mereka menemukan bahwa Titania cukup besar untuk menyimpan panas internal dan mencegah lautan yang membeku. Tapi, bulan-bulan lain mungkin juga punya kesempatan untuk punya lautan yang hangat. Para peneliti menemukan sumber panas potensial di mantel batuan bulan-bulan itu yang bisa melepaskan cairan panas dan menjaga lautan tetap hangat. Dan kamu tahu, lautan-lautan itu bahkan mungkin cukup hangat untuk mendukung kehidupan. Studi ini juga menemukan bahwa klorida dan amonia kemungkinan besar berlimpah di lautan di bulan-bulan ini. Amonia berfungsi sebagai anti beku, dan garam-garam di dalam air juga bisa membantu menjaga suhu lautan. Nah, kalian mungkin berpikir, bagaimana mungkin bulan-bulan es ini bisa memiliki air yang cair? Ternyata panas internal dan beberapa bahan kimia bisa mewujudkannya. Sebagai contoh, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa klorida dan amonia kemungkinan besar melimpah di lautan bulan-bulan ini. Amonia berfungsi sebagai anti beku, dan garam di dalam air juga bisa membantu menjaga suhu lautan. Dan jika bulan-bulan ini benar-benar memiliki lautan, artinya mungkin ada dunia lautan lain di tata surya dan di luar tata surya. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu, lautan ini cukup asin. Ada sekitar 150 gram garam untuk setiap liter air. Mungkin tidak lebih asin dari Great Salt Lake di Utah, tapi tetap saja. Adapun bulan terbesar kelima Uranus, Miranda, mungkin pernah punya lautan, tapi mungkin membeku dengan cepat. Kasihan si kecil ini. Bagaimanapun, NASA sedang berpikir untuk mengirim misi ke Uranus agar mempelajari lebih lanjut tentang planet es raksasa ini dan bulan-bulannya. Mereka menamainya Uranus Orbiter and Probe, UOP. Kedengarannya seru banget nih. Jadi ya, secara teknis, mungkin tidak hanya ada 4 atau bahkan 5 samudra, tapi masih banyak yang harus dipelajari dan dijelajahi.